kita sadar betul film pertama itu tidak ada ekspektasi dari penonton gitu. Penonton datang nggak tahu, they don't know what to expect, nonton happy. Nah di yang kedua ini tentunya ekspektasi penonton sudah tinggi, tapi itu kami sadari betul. Aco sejak nulis pun sudah sangat menyadari itu. Treatment directing kalau teman-teman perhatiin juga di sini ngulik gitu, lebih berusaha untuk meningkatkan lagi apa yang udah bagus sebelumnya. Kita gimana cara kita tingkatin lagi dari segi treatment directing, dari segi budget produksi terutama juga tentunya meningkat. Tapi kalau ditanya berapa penonton sih, kami sih selalu merasa angka kemarin itu bukan sebuah angka yang wajar gitu ya. Jadi namanya keajaiban kan nggak bisa terjadi setiap kali. Jadi ya gimana Dip? Ya angka 9 juta itu kan nggak mungkin terjadi 2 kali kan. Tapi 3-4 kali bisa kan. Amin. Tapi gimana Bisa kan, bisa kan, kita nggak tahu kan, bisa kan. Iya. Tapi teman-teman kan tadi sudah menonton kan? Menurut kalian, bisa nggak film Agak Lain Menyala Pantiku ini bikin move on dari Agak Lain yang pertama? Bisa banget. Bisa ya. Bisa sebanyak yang pertama? Bisa. Lebih banyak dari yang pertama? Bisa. Mulai sedikit. Jadi apa lagi nih Tar? Mulai hilang 2 orang tadi itu 2 orang. Amin. Oke. Amin, makasih teman-teman. Tadi menjawab ya. Oke, siapa lagi mau nanya? Tuh yang cowok diganti tuh. Bagus Bu. Ya silakan Mbak, nama dan media. Halo, nama aku Dian dari CXO Media. Oke. Ada 3 pertanyaan. Beres. 1 orang nyantai 1. 3 orang harusnya diambil semua. Habis. Oke, jangan gitu. Oke, kita butuh Bis, media. ini dari CXO, Apa? perusahaan ayah Ini kita punya loh. pemberitaan Betul dulu sih, nih, teman memang. kita ini. Ayo lanjut. Perusahaan ayah kita loh ini Ki. Salam sama ayah ya. Ayah. Dari Agak Lain kan yang pertama Bang udah punya chemistry gitu. Nah di film ini kan ada chemistry baru yang dibangun dan gimana sih nguatinnya terutama adegan yang Abang Boris dan Abang Oki yang adegan khusus itu ya. Apakah pakai intimasi koordinator? Spoiler dong kalau itu. Itu nggak bisa ditanya ya, kita skip yang itu. Mungkin nggak usah diinin aja sih, cuma mungkin ada sesuatu khusus gak untuk chemistry-nya gitu. Tadi udah dijawab koreografi ya? Apa kaligrafi tadi? Nanti kita jawab. Ada lagi? Terus buat Mas Aryo Wahab, gimana perasaan kamu pas ditandem sama mereka berempat gitu? Ada kesulitan gak sih pas konsentrasi pas lagi syuting? Terus untuk Ko Ernest, kan film ini bakal serentak ya sama senior ya, Mas Joko Anwar. Iya, ada kekhawatiran gak sih tayang barengan, terus ekspektasi penonton, apakah harus sampai Agak Lain yang pertama? Itu aja, terima kasih. Thank you CXO. Mungkin Oki, Bang Oki dulu. Ya, kalau masalah treatment itu jelas ada treatment khusus aku sama Boris. Kami tuh lumayan sering jalan berdua. Itu spoiler ya? Ya, gitu deh. Kami lagian udah berteman lama, jadi udah tahu lah gimana cara ngejalanin scene itu. Enggak, aku cuma nggak usah dipegang aku. Ya tapi Udah tahu aja. Ya soal chemistry paling kami riset soal bagaimana menjadi detektif ya. Soalnya Yeah. di Agak Lain Menyala Pantiku juga kita ada konsultan detektif ya. Bahasanya sih konsultan dari kepolisian. Soalnya kan kita menggunakan atribut dan juga kan mereka pada dasarnya dalam institusi kepolisian. Jadi kita harus punya sumber yang bisa kita tanya-tanya supaya nggak salah gitu. Nanti dalam Penggunaan badge. Iya. Ada sidang etik segala Ya, macam. Jadi kita ada betul. konsultannya biar nggak salah. Biar nggak salah. Ya, itu aja persiapannya. Oke, Pak Aryo, silakan. Dan Sebelum jawab kecup dulu dong biar. Ya di sini gue harus total banget kayaknya untuk mendalamin karakter karena kalau enggak gue ketawa mulu sama mereka kan. Tapi kan kita udah ada reading. Nah reading tuh gue habisin tuh ketawa gue tuh. Ketawa ngakak sampai akhirnya pas Udah nggak lucu lagi ya. Sampai udah nggak lucu lagi. Tapi enaknya di sini syutingnya benar-benar kita happy banget dan gue seneng karena kan ini film komedi pertama gue jadi gue benar-benar berdasarkan dari Aco aja. Aco tuh kebetulan sutradara yang sangat detail sekali. Jadi dia untuk memberitahu informasi apa yang harus gue lakukan tuh sangat detail sekali. Jadi gue cepet ngerti gitu loh. Jadi itu yang membuat gue enak untuk ngejalanin karakter main di film Agak Lain ini gitu. Makannya enak nggak makannya? Film kan komedi, tapi makanan gimana? Makanya itu ngancurin level gue selama berkarir. Kayaknya gue udah di situ terus harus. Gue terlalu memanjakan ya. Terlalu nyaman makanannya. betul.
Oke, terus tadi menjawab ya. Iya. Satu lagi ya. Kebetulan film Legenda Kelam Malin Kundang gue juga udah nonton dan beda banget sih filmnya, jadi nggak bisa dibandingin gitu ya. Itu suspense, thriller, tegang, yang ini lucu gitu. Jadi rasa-rasanya dua film ini berjalan bersamaan, beriringan, nggak ada masalah karena genrenya beda sekali. Dan aku merasa variasi adalah salah satu elemen yang sangat krusial untuk sebuah industri film. Kita pernah ada di sebuah fase di mana wah, perfilman rame tapi dominan di satu genre, akhirnya penonton jenuh, kemudian ngedrop, baliknya lagi lama tuh. Jadi selalu welcome kalau ada genre-genre baru, ada inovasi-inovasi baru, menurutku itu sehat buat industrinya. Jadi kita tayang bareng tapi kita sangat beragam kontennya secara cerita dan segala macam, jadi I think it's all good gitu. Dan Menyala malinku. Dan saling support juga karena besok pas gala abang juga udah confirm dateng loh kok. Datang ya? Iya. Ayo lu ditonton Ayo lo, Joko Anwar lo. Ditonton Joko Anwar lu. Bang Joko gitu. Makasih ya udah datang. Masa diwayo-wayoin kayak di laga jadinya. Bang Joko ada termos es gitu. Bukan. Itu Gensi nggak ngerti jok itu. Gensi Gensi Ada termos es. nggak relate. Apa angka? Oh angka. Aduh, teman-teman yang sering datang ke preskon Imaginary tahu lah ya kalau soal angka kita mah. Kenapa? Ya ketemu orang-orang ajaib ini kan. Gue pernah nonton film mereka, lucu banget. Tiba-tiba di calling, kan surprise gitu. Bisa jadi hantu. Teman-teman kalau Tom Maggie kan banyak kan film horor ya. Benar. Ras dia ngelucu mulu, banyak tebak-tebakan apa misalnya Om? Ada. Iya kan, bener ya? Suka main tebak-tebakan kan banyak banget stoknya. Ayo lempar satu, lempar satu. Tebak-tebakan satu Om. Konteks apa? Kenapa perlu konteks? Ya, coba Bang Egi ini. Ada yang tahu? Jadi bentar. Kasih konteks. Jadi kami di apa nama Di set, di lokasi. nggak di lokasi, tempat nunggu. Di base camp itu tuh suka lempar-lempar tebak-tebakan. Dia lucu gitu kan, menghidupkan suasana. Terus yang biasanya dia mendengarkan tiba-tiba melempar tebak-tebakan juga. Kaget lah semuanya. Kaget asli. Tebak-tebakannya apa Om? Ada yang tahu nggak perempuan apa yang masa depannya suram? Angkat tangan yang tahu perempuan apa yang masa depannya suram. Salah. Apa, Bang? Perempuan yang pakai sanggul kebalik. Suram itu. Mau nengok kemana aja gelap tuh Om ya. Nggak kelihatan. Satu hari Om Egi ikut tebak-tebakan sama kita. Pak Jarwo, ada yang pulang lagi tuh Pak Jarwo. Marahin Pak. Langsung pergi dia. Marahin Wo, Pak. Ya Pak. Terus Oke, ini biar kita durasi ya, aku pindah ke sana nih. Silakan. Sekarang geng pengurus